sembahku, Tuhanku dan Rajaku. Namamu padaku selalu menyatu pada jalan-jalan hidupku. Hanya Engkau Tuhan sumber kehidupan, hanya Engkau pengharapan. Sinar wajah-Mu tetap kurasakan, memberi daku kekuatan. Hanya syukur dari hati yang pasti selalu dapat ku beri. Hanya cinta dari hati dan namamu yang selalu ku puji. Engkaulah Raja bagiku, padamu selalu hidupku. Hanya Engkau Tuhan sumber kehidupan, hanya Engkau pengharapan. Sinar wajah-Mu tetap kurasakan, memberi daku kekuatan. Syukur dari hati yang pasti selalu dapat ku beri. Hanya cinta dari hati dan namamu yang selalu ku puji.
Di pandemi COVID-19 ini mengharuskan adik-adik semua, Madam dan Mister harus tetap stay at home atau di rumah aja. Harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Harus rajin apa, Madam? Cuci tangan. Harus rajin mencuci tangan, rajin belajar di rumah. Dan yang paling penting, adik-adik harus rajin berdoa supaya pandemi COVID ini cepat berlalu. Pada bulan ini, tepatnya di bulan Juni, PPAID 0612 merayakan ulang tahunnya yang kelima. Meskipun pada tahun ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di sini, tapi kita masih tetap bisa merayakannya bersama-sama. Adik-adik, anak-anak tetap berada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita, pengucapan syukur kita atas kasih Tuhan. Untuk itu, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan Bapa Engkau sungguh baik.
kita berdoa. Anak-anak silakan lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh ungkapan rasa syukur kami bahwa PPA kami bisa berulang tahun yang kelima. Engkau memberkati anak-anak kami yang turut serta dalam ibadah di rumah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi mereka akal budi hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kesehatan, agar mereka tetap kuat dalam menghadapi kesulitan di masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Engkau mengurapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kau
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat kan? Spesialnya firman Tuhan kali ini akan disertai dengan panggung boneka. Nah adik-adik, Madam mau minta kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Madam lupa, Madam ada pengumuman penting untuk anak-anak semua. Sebelum mendengar cerita panggung boneka dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Madam harap anak-anak semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang sambil makan ataupun sambil baring. Tetapi anak-anak tetap harus hormat kepada Tuhan. Anak-anak harus duduk yang manis dan mempersiapkan hati mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan ada satu lagi, selama penyampaian firman Tuhan pasti ada pertanyaan untuk anak-anak. Dan setiap pertanyaan ada hadiahnya. Anak-anak mau dapat hadiah kan? Caranya gampang sekali anak-anak. Anak-anak tinggal jawab dengan benar dan tepat di kolom komentar atau live chat ya. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe video ini. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita panggung boneka? Madam yakin pasti sudah siap. Yuk sama-sama kita menyaksikannya. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Cika, tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai buruh bangunan, dan ibunya bekerja sebagai TKI di luar negeri. Cika kurang menerima perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. Cika sering bolos sekolah, bersikap kasar kepada teman-temannya, dan suka melawan atau membantah perkataan dari ayahnya. Cika, Cika. Iya, Pak. Barusan ibu gurumu telepon. Katanya kamu bolos dari sekolah lagi ya? Kamu kenapa? Kamu ngapain aja di luar sana? Emang selama ini Papa peduli sama Cika? Terserah aku dong mau ngapain. Aku sekarang sudah besar, Pak. Aku mau memilih jalan hidupku sendiri. Hei, Cika, Cika. Memang. Suatu ketika di lingkungan tempat tinggal Cika, ada sebuah keluarga yang anaknya terdaftar di PPA Terang Bangsa dan sedang bersiap untuk pergi ke PPA. Ana. Om. Ya ada apa, Om? Kamu mau kemana, Ana? Oh, Ana mau ke PPA. Hah? PPA? Iya, Om. Apa itu PPA? PPA itu pusat pengembangan anak. Oh gitu. Iya, Om. Tapi kok masih berkegiatan? Ini kan ada corona akhir-akhir ini. Oh iya, Ana lupa hari ini tidak ada kegiatan, Om.
Tapi Ana mau pergi ke PPA buat klaim SPP Om. Kan di PPA ada bantuan biaya SPP. Oh gitu. Iya Om. Oh. Om. Ya? Nah, Ana mau beritahu Om. Di PPA tempat Ana belajar ada penerimaan pendaftaran murid baru Om. Kalau Om mau, daftarin Cika ya Om. Oh, emangnya bisa ya? Bisa Om. Ngapain aja di PPA Ana? Nah, di PPA tuh banyak kegiatannya Om yang bermanfaat yang kami lakukan. Seperti memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita firman Tuhan, belajar kreativitas, dan masih banyak lagi Om. Oh, bagus ya. Iya Om. Oke deh, besok Om akan ke kantor PPA buat daftarkan Cika. Oke Om, Ana pergi ya Om. Oke Ana, hati-hati di jalan ya. Ya. Nah. Keesokan harinya, Papa Cika datang ke PPA dan menyerahkan berkas pendaftaran untuk anaknya Cika. Dan segera pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada Cika bahwa dia telah didaftarkan di PPA Terang Bangsa. Cika. Ya, Pak. Ada apa? Sini dulu. Papa mau ngomong. Ada apa, Pak? Papa sudah daftarkan kamu di PPA. Nanti setelah diterima, Papa akan antar kamu ya. Enggak mau. Cika, ini buat kebaikan kamu nak. Di PPA itu sangat bagus. Ada banyak kegiatan-kegiatan positif. Jadi, Papa pengen kamu bisa berubah menjadi anak yang baik. Enggak mau, Pak. Ngapain belajar di sana? Di sekolah aja sudah banyak tugas, banyak kegiatan. Cika, kamu harus dengar Papa. Cika, kamu mau kemana? Hei. Dan akhirnya Cika masuk dan diterima di PPA ID 0612 Terang Bangsa. Beberapa bulan kemudian, setelah pandemi COVID-19 berlalu, PPA telah berkegiatan kembali seperti biasanya, termasuk Cika. Dan Cika pun suka belajar di PPA, karena dia mempunyai banyak teman di PPA. Dan sore itu, ketika Cika baru pulang dari kegiatan di PPA, ia langsung berjumpa dengan ayahnya. Sore, Pak. Ya? Papa lagi ngapain? Oh enggak, tadi Papa habis nonton. Oh iya, bagaimana kegiatanmu di PPA hari ini? Tadi di PPA kami ada ibadah loh, Pak. Kami bernyanyi bersama, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi cerita firman Tuhannya tentang menghormati orang tua. Papa, Ya. Cika minta maaf ya, karena sering berlaku kasar sama Papa dan tidak mau mendengarkan nasihat Papa. Cika bersyukur sudah bisa bergabung di PPA, karena di PPA banyak sekali pelajaran yang Cika terima. Cika juga senang punya banyak teman di PPA. Kemarin Cika dapat hadiah loh dari sponsor. Dan tutor-tutor juga sayang sekali sama Cika. Mereka sudah anggap Cika seperti anak mereka sendiri loh, Pak. Cika jadi kangen sama Mama. Papa juga minta maaf ya nak, belum bisa menjadi orang tua yang baik. Iya, Pak.
Sekarang kita telepon Mama yuk. Oke, Pa. Halo, Ma. Apa kabar Mama di sana? Kapan Mama pulang? Halo nak. Ya, kabar Mama baik. Bagaimana kabar kalian di sana? Mama berharap Papa dan Cika sehat-sehat ya di sana. Ma, Cika mau minta maaf ya. Sudah kasar sama Mama Papa. Cika berharap Mama bisa pulang dan keluarga kita bisa utuh kembali dan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Iya nak, Mama juga minta maaf ya. Mama akan janji akan segera pulang dan berkumpul kembali dengan kalian. Iya, Ma. I love you, Mama. I love you too, Cika and Papa. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Berpelukan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Mister berharap kita semua semakin diberkati Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama Madam Angel, Madam Fanny, teman kita juga loh. Ko Jojo yang main keyboard, Ko Abram yang main keyboard, ada Sasa dan Suni. Yeay, tepuk tangan untuk mereka, luar biasa, sangat memberkati sekali. Dan di tahun ini PPA kita, PPA Terang Bangsa, telah memasuki usia yang ke-5 tahun. Puji nama Tuhan, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Kita boleh ada hingga pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita tidak boleh berkecil hati ya adik-adik, walaupun di tahun ini kita merayakannya secara virtual atau secara online. Dan biasanya kita merayakan ada kue ulang tahun, ada tari-tarian, ada drama, ada tampilan-tampilan yang lainnya. Kita tetap semangat karena kita bisa memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Siapa yang tadi sudah menyaksikan panggung boneka? Ayo. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan pertama, siapa yang tahu nama-nama pemeran panggung boneka tadi? Yang tahu, yang paling cepat dan yang paling benar, silakan jawab ya. Ini nanti yang paling cepat dan yang paling benar akan dapat hadiahnya. Dalam panggung boneka tadi ada banyak pelajaran yang dapat kita terima. Salah satunya hormat dan taat kepada orang tua. Ya, untuk kondisi seperti ini sangat diperlukan yang namanya ketaatan. Memang sulit, sudah hampir 3 bulan
kita berada di saat-saat seperti ini. Kita belajar, kita bermain, ibadah pun di rumah. Namun kita jangan putus pengharapan. Kita harus tetap taat. Bisa jadi kita tidak taat, penyebabnya adalah kita khawatir akan hal ini, kita khawatir akan hal itu. Jadi kita mengabaikan yang lainnya. Contohnya seperti Pak boneka tadi. Cika tidak hormat kepada orang tuanya, tidak taat kepada orang tuanya, karena dia khawatir dia tidak mendapatkan perhatian, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, itu salah ya adik-adik. Kita harus tetap taat kepada orang tuanya dan kita tidak boleh khawatir dengan apapun juga. Karena di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba lihat, burung di langit aja Tuhan pelihara, padahal tidak menabur loh adik-adik, tidak menuai. Apalagi kita, anak-anaknya Tuhan, anak Bapa di surga. Berbicara tentang ketaatan, ketaatan artinya adalah mendengarkan, melakukan perintah dengan segera dan senang hati dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Ketaatan artinya adalah mendengarkan, melakukan perintah dengan segera dan dengan senang hati dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Ya, adik-adik bisa hafal, anak-anak bisa hafal. Mungkin nanti Mister akan tanyakan kembali. Dan yang siapa yang benar, siapa yang cepat, dia yang akan dapat hadiahnya. Nah, sekarang Mister akan berbagi cerita mengenai si Bom-Bom, gajah yang taat. Siapa yang tahu gajah tinggal di mana? Ya benar, gajah tinggal di hutan. Ada juga tinggal di kebun binatang. Nah, sekarang siapa yang tahu gajah makanannya apa? Hah? Nasi goreng? Coipan? Bukan, salah. Gajah makanannya rumput, tumbuh-tumbuhan, dan dedaunan. Ya. Nah, ini dia gajahnya. Ini namanya si Bom-Bom. Bom-Bom adalah gajah yang taat. Nah, Bom-Bom ini adalah gajah yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Bom-Bom adalah gajah yang taat kepada orang tua dan kakak-kakaknya. Suatu ketika, Bom-Bom diambil oleh seseorang dan dijadikan gajah sirkus. Setiap hari dia dilatih untuk menjadi gajah sirkus yang hebat. Tapi Bom-Bom tidak sendirian adik-adik. Dia mempunyai teman namanya Tam-Tam. Siapa namanya? Tam-Tam. Ya, tetapi Tam-Tam ini adalah gajah yang sombong. Dia menganggap dirinya yang terhebat, sehingga dia tidak mau taat dan menganggap semuanya mudah dan semua bisa dia lakukan. Suatu ketika, kelompok sirkus ini melakukan pertunjukan yang besar di kota mereka berada. Lalu yang jadi bintangnya ialah si Tam-Tam dan si Bom-Bom. Mereka dua menjadi bintangnya. Dan mereka berdua bersiap-siap untuk melakukan atraksi-atraksinya. Yang pertama, Tam-Tam melakukan atraksi yang pertama, yaitu duduk di atas kursi. Wow, dan dia pun berhasil. Semua orang bertepuk tangan. Selanjutnya diikuti oleh si Bom-Bom. Dan Bom-Bom pun berhasil melakukan atraksi yang pertama, duduk di atas kursi. Lalu lanjut ke atraksi yang kedua, untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Tam-Tam pun memulainya. Dan dia berhasil. Wow, semua orang tepuk tangan. Selanjutnya diikuti oleh si Bom-Bom. Bom-Bom pun juga berhasil untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Yeay, semua orang bertepuk tangan. Mereka menyaksikan dengan senang hati. Lalu atraksi yang terakhir, atraksi yang ketiga. Biasanya kalau yang terakhir ini adalah atraksi puncaknya adik-adik. Ya, mereka harus menggelindingkan bola dengan kaki depannya. Kali ini Bom-Bom yang memulai atraksinya duluan. Dan Bom-Bom bersiap-siap. Wow, dia berhasil adik-adik. Semua penonton berdiri sambil bertepuk tangan dengan meriahnya. Wow, hebat, Bom-Bom hebat, Bom-Bom hebat. Semua berteriak seperti itu. Lalu Tam-Tam mengikuti atraksi yang serupa. Ketika dia bersiap dan di pertengahan dia terjatuh adik-adik. Semua orang terdiam dan dia merasa sangat malu
dan dia juga kesakitan adik-adik karena dia terjatuh. Ya, sekarang Mister mau tanya, siapa yang tahu mengapa bom-bom berhasil dan mengapa Tam-Tam bisa gagal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar. Karena bom-bom taat dan dengar-dengaran akan pelatihnya. Tetapi Tam-Tam, dia sombong. Dia merasa diri yang terhebat adik-adik. Ya, tujuan dari cerita ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa kalau kita taat, kita bisa berhasil dan kita bisa jadi yang terhebat. Sedangkan kalau kita tidak taat, kita merasa sombong, sebaliknya kita akan gagal. Ya, jadi kita harus tetap taat ya adik-adik. Ya, mari sama-sama ucapkan dengan Mister. Aku anak taat, aku anak hebat. Oke? Ulangi sekali lagi. Aku anak taat, aku anak hebat. Ya, bagus. Nah, siapa yang masih ingat apa arti ketaatan? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, kalau masih ingat, tahu jawabannya, silakan jawab ini ya. Ya, siapa yang tercepat dia akan dapat hadiahnya. Ya, tadi kita sudah bahas yang pertama, tetap taat dan jangan khawatir. Dan yang kedua, tetap berdoa. Ya, adik-adik, yang terakhir, tetaplah berdoa. Ya, selain taat, kita harus rajin berdoa adik-adik. Karena wujud ketaatan kita ialah dengan sungguh-sungguh berdoa. Ya, kalau kita berdoa, kita tidak mesti dengan kata-kata yang panjang, tidak mesti dengan kata-kata yang indah adik-adik. Cukup kita berdoa dengan hati yang tulus, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Ya, dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ketika kita berdoa, kita cukup ngomong seperlunya saja, seperti kita ngomong sama papa kandung kita. Ya, kan tidak mungkin kalau misalnya kita lapar nih, kita ngomong sama papa kita, "Papa, anakmu ini mengalami kekosongan yang mendalam. Terasa hampa di dalam perutku, Papa, sehingga membuatku tak berdaya." Kan tidak seperti itu kan adik-adik? Cukup kita bilang, "Pa, aku lapar, aku mau makan." Benar tidak? Seperti itulah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ngerti adik-adik? Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 2 poin yang Mister sampaikan tadi? Yang paling cepat, yang paling benar akan dapat hadiah nanti. Ayo silahkan jawab di ini ya. Sebelum berakhir, kembali kita sama-sama mengucapkan, aku anak taat, aku anak hebat. Oke, sekali lagi, aku anak taat, aku anak hebat. Ya. Dan yang paling terakhir Mister mau sampaikan, Mister dengan yakin mengatakan bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Ia sanggup serahkan anaknya yang tunggal buat disalibkan ganti kita untuk menebus setiap dosa kita. Dia telah memulai segala hal yang baik dalam hidup kita dan kita harus percaya Dia akan menyempurnakannya bagi kita. Ya, yang paling terakhir Mister mau sampaikan, Mister akan menyampaikan dengan yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik. Ia serahkan anaknya yang tunggal buat disalibkan ganti kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya bahwa Bapa akan menyempurnakannya bagi kita. Ya, sekarang kita hanya melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tetap taat kepada Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang Mister undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kita sama-sama mengundang kehadiran Tuhan untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Sama-sama kita katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lebih sungguh lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Serukan namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita undang Yesus hadir dalam hati kita. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Serukan namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, Kau melihat setiap hati anak-anak kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, ketika kami menyaksikan video ini, biarkan Engkau boleh melawat setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau boleh menjamah setiap hati mereka ya Bapa. Biarkan mereka semakin hari semakin tekun di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka boleh mengingat Engkau dalam setiap keseharian mereka ya Bapa. Mari kami undang Engkau hadir di tengah hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serukan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lebih sungguh panggil namanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai hidup kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah berakhir, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tahun ini PPA Terang Bangsa telah memasuki usia yang baru, usia yang ke-5 tahun. Kami percaya kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami serahkan setiap hal-hal yang boleh kami cita-citakan, baik masa depan kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarkan Tuhan yang menyertai, sehingga setiap hal-hal yang boleh kami rencanakan, itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan anak-anak kami, orang tua, para tutor, staf, dan juga seluruh sponsor, dimanapun mereka berada Bapa. Biarkan mereka dalam penyertaan Tuhan, dan mereka semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, gimana pengomonekannya? Seru tidak? Seru tidak, Madam? Seru, bagus sekali. Bagus sekali. Nah, Madam berharap pengomonekan dan firman Tuhan yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Anak-anak jangan lupa tetap tinggal di rumah, berdoa, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, makan makanan yang sehat. Kalau keluar rumah jangan lupa gunakan masker. Tetap berdoa, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay. Dadah.